neng nong 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 nonong neng nong neng nong neng nong nonong neng nong neng nong warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas peralihan hak sertifikat melalui jual beli. Ya, untuk teman-teman yang sudah melakukan atau mau melakukan balik nama sertifikat, yang belum tahu syarat-syaratnya apa saja, pada video kali ini akan saya jelaskan syarat-syarat, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan pada proses balik nama sertifikat melalui proses jual beli. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, maka baiknya untuk tekan subscribe di pojok kanan agar tidak tertinggal berita atau pengetahuan tentang peralihan hak dan permasalahan tentang sertifikat. Untuk biar tidak terlalu lama, marilah kita lanjut ke videonya, yaitu syarat balik nama melalui peralihan hak jual beli. Syarat yang pertama itu adalah formulir permohonan yang sudah ditandatangani dan bermaterai. Jadi surat permohonan ini bisa teman-teman dapatkan di kantor pertahanan atau di BPN. Jadi semua berkasnya itu semuanya ada di sana semuanya. Atau teman-teman jika tidak punya waktu untuk mengurusnya, teman-teman bisa menguasakan permohonan itu kepada salah seorang atau seorang notaris. Itu banyak di seluruh Indonesia notaris-notaris atau PPAT untuk mengurus peralihan ini. Yang pertama itu adalah mengisi formulir permohonan ya. Yang kedua ada surat kuasa. Nah, surat kuasa ini jika dikuasakan, jika teman-teman tidak punya waktu untuk mengurusnya, jadi teman-teman bisa menguasakan kepada notaris atau PPAT atau orang yang berpengalaman dalam bidang balik nama sertifikat ini. Kemudian yang ketiga itu, syarat yang ketiga ada fotokopi identitas KTP KK. Ini KTP KK penjual dan KTP KK pembeli. Ini wajib untuk disertakan karena nanti ini akan dicocokkan data identitasnya oleh loket pendaftaran. Kemudian yang keempat ini fotokopi akta. Akta ini bagi akta pendirian ini bagi badan hukum yang ingin membalik namakan sertifikat ke badan hukumnya, jadi harus disertai akta pendirian. Kemudian yang kelima ini adalah sertifikat aslinya. Sertifikat asli ini yang akan dibalik nama kepada pembeli, yang tadinya nama penjual akan dibalik nama ke pembeli. Kemudian yang keenam itu akta jual beli dari PPAT. Jadi teman-teman silakan untuk akta jual beli ini hanya diperoleh dari PPAT saja atau notaris yang ada di tempat teman-teman semuanya. Gimana cara memintanya ya teman-teman, bisa datang langsung ke kantor notaris terdekat teman-teman untuk membuatkan akte jual beli ya, tentunya dengan harga yang bervarian ya. Setiap notaris atau PPAT itu punya harga tersendiri untuk akte jual beli ini. Kemudian yang ketujuh, fotokopi KTP para pihak penjual dan pembeli. Nah, ini sudah saya terangkan atau di poin 3 tadi adalah fotokopi identitas. Ini sangat diperlukan karena untuk kecocokan data. Jadi nanti setelah balik nama kan muncul nama pembeli yang baru, kemudian tanggal lahirnya semuanya itu harus cocok karena agar tidak salah nantinya di pencetakan balik namanya. Kemudian yang ke-8 ini izin pemindahan hak apabila dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda tangan. Jadi ini izin pemindahan hak ya. Ini juga formatnya ada di BPN atau kantor pertanahan. Kemudian yang ke-9 ini adalah fotokopi SPPT
dan PBB tahun berjalan. Tahun berjalan itu ya semisal tahun ini tahun 2021, berarti ya SPPT-nya PBB-nya itu tahun 2021. Kemudian ada PPHTB, kemudian PPH. PPHTB ini adalah pajak untuk pembeli dan PPH itu adalah pajak yang harus dibayarkan oleh penjual. Biasanya PPHTB ini diurus di DPKD setempat, dan untuk PPH itu biasanya diurus di kantor KPP Pratama. Dan ada bukti bayar uang pemasukan. Uang pemasukan ini adalah bukti bayar yang nanti teman-teman bisa bayar setelah berkas semuanya diteliti, kemudian diinput secara online oleh petugas loket, dan teman-teman yang harus dibayarkan adalah total nominal itu, kemudian bukti bayarnya dicantumkan pada berkas. Nah, itu adalah syarat-syaratnya yang harus teman-teman lengkapi, dan untuk lebih jelasnya nanti persyaratannya, kemudian persyaratannya akan saya ketik di link deskripsi. Kemudian keterangan lainnya yaitu ada identitas diri ya, seperti tadi KTP, KK, kemudian intinya KTP KK penjual dan KTP KK pembeli. Kemudian luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Jadi nanti ada surat pernyataan luas, kemudian letak. Jadi ada format surat pernyataan luas di situ teman-teman, yang harus teman-teman lengkapi. Nanti semuanya teman-teman dapat informasi lebih jelas di kantor PPN. Formatnya itu ada di sana. Nanti teman-teman bisa meminta saja format pernyataan luas dan guna bangunan itu atau tanah itu digunakan untuk apa. Kemudian pernyataan tanah tidak bersengketa. Nah, di sini adalah surat pernyataan tanah tersebut tidak dalam sengketa. Jadi teman-teman nanti juga diarahkan untuk membuat surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Kemudian yang keempat ini pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik. Nah, ini adalah surat pernyataan hak tanah bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh sang pembeli. Jadi ini harus lampiran-lampiran yang harus disiapkan, dan semua lampiran itu ada di kantor pertanahan atau PPN ya. Teman-teman bisa mendatangi kantor-kantor PPN tersebut. Kemudian tarifnya ini biayanya itu dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan dengan rumus nilai tanah per meter persegi dikali luas tanah per meter persegi dibagi 1000 ya. Itu adalah rumusnya. Nanti rumusnya akan saya taruh di link deskripsi, kemudian cara penghitungannya nanti ada di akhir video. Jadi teman-teman bisa memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus di PPN ini atau yang akan dibayarkan untuk pemasukan. Nah, untuk biaya lain-lainnya pastinya teman-teman ada lah ya, untuk biaya jual beli, kemudian transport dan lain-lain, itu semua itu berbeda. Kalau akte jual beli itu kan ada di PPAT, jadi teman-teman nanti harganya pun jangan menjadi patokan yang dari perhitungan nanti saya di belakang ya, di akhir video ini. Tapi teman-teman ada biaya lain seperti akte jual beli dan lain-lainnya. Nah, rumus yang ada di yang saya kasihkan ini tidak menjadi patokan cuma segitu, itu tidak. Pastinya ada biaya-biaya lainnya ya yang harus dikeluarkan oleh teman-teman. Kemudian jika teman-teman tidak mempunyai waktu untuk mengurus peralihan hak atau balik nama melalui jual beli ini, teman-teman bisa menghubungi notaris-notaris terdekat atau PPAT terdekat dari rumah teman-teman untuk menguruskan. Dan tentunya biayanya lebih mahal kan, bukan lebih mahal karena ada biayanya untuk penanggal akta jual beli ini, kemudian untuk pajak dan lain-lain itu di luar dari perhitungan yang tadi saya kasihkan, atau rumus yang tadi saya kasihkan itu di luar pajak ya teman-teman. Pasti ada pajaknya yang tadi saya sudah
sampaikan ada persyaratan PPATB dan PPh. Itu adalah pajak penjual dan pajak pembeli. Nah, itu di luar pajak itu. Tentunya biaya proses balik nama dari kalian jual beli ini sangat besar ya teman-teman. Walaupun teman-teman ngurus sendiri atau melalui PPAT itu sebenarnya sama saja, cuma bedanya teman-teman kalau ngurus sendiri ya teman-teman datang sendiri, mengurus berkas sendiri, membayar pajak sendiri. Tapi kalau teman-teman lewat PPAT atau notaris, semuanya itu akan diuruskan oleh notaris atau PPAT tersebut ya, dengan biaya yang untuk membayarkan pajak, kemudian membuat akta jual beli, kemudian menguruskan ke PPN ya. Itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila bermanfaat, jangan lupa tekan like dan komen di bawah kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut. Kemudian untuk persyaratan dan lain-lainnya dan rumusnya nanti akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan komen untuk mendapatkan informasi yang banyak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.